Deskripsi masalah. Air merupakan elemen yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Air menjadi salah satu kebutuhan utama bagi manusia dan juga menjadi satu prasyarat untuk mengukur kualitas hidup manusia. Kualitas hidup yang dimaksud di sini yaitu dalam konteks kesehatan. Pasalnya, setiap hari kita tidak bisa lepas dengan penggunaan air bersih. Mulai dari kebutuhan minum, mandi, memasak, mencuci, dan lain sebagainya. Maka dari itu ketersediaan air bersih di sebuah kawasan sangatlah penting guna memenuhi kualitas hidup yang sehat itu sendiri. Secara umum pengolahan air bersih terdiri dari 3 cara, yaitu pengolahan secara fisika, kimia, dan biologi. Pengolahan secara fisika dilakukan dengan memanfaatkan sifat mekanis dari air, contohnya dengan melakukan pengendapan, filtrasi, penyaringan, absorpsi, penyerapan, tanpa adanya penambahan bahan kimia. Sedangkan pengolahan secara kimia dilakukan dengan menambahkan zat kimia seperti tawas dan klor. Zat ini yang biasa digunakan untuk menyisihkan logam-logam berat yang terkandung dalam air. Serta pada proses pengolahan secara biologi, dilakukan pemanfaatan mikroorganisme tertentu sebagai media pengolah yang dapat membantu menjernihkan air. Dalam penyediaan air bersih di Indonesia umumnya menggunakan metode pengolahan secara fisika dan kimiawi. Metode ini sering disebut dengan istilah IPA, instalasi pengolahan air. Pertanyaan: apakah termasuk air mutlak, air hasil pengolahan sebagaimana yang ada dalam deskripsi di atas, sehingga boleh digunakan untuk bersuci seperti wudhu dan mandi? Jawaban: air hasil pengolahan sebagaimana yang ada dalam deskripsi di atas masih termasuk air mutlak, karena proses kimiawinya tidak mengubah kemutlakan air tersebut, selama perubahannya tidak terlalu berat. Referensi: 1. Fathul Qorib, Juz 1 halaman 33-34. فإن لم يمنع إطلاق اسم الماء عليه بأن كان تغيره بالطاهر يسيرا أو بما يوافق الماء في صفاته وقدر مخالفا ولم يغيره فلا يسلب طهوريته فهو مطهر لغيره. Apabila perubahan itu tidak mencegah kemutlakan nama air, seperti bila perubahannya itu sebab tercampur benda suci dalam kadar sedikit, atau sebab tercampur benda yang menyamai sifat-sifat air, rasa, warna dan bau yang dikira-kira berbeda dengan air dan tidak sampai mengubahnya, maka benda tersebut tidak bisa menghilangkan sifat kesucian air dan air tersebut tetap bisa mensucikan selainnya. 2. Fathul Muin bi Syarhi Qurotil Ain, Juz 1 halaman 27. الماء المطلق وهو ما يقع عليه اسم الماء بلا قيد وإن رشخ من بخار الماء الطهور المغلى أو استهلك فيه الخليط أو قيد بموافقة الواقع كماء البحر. Air mutlak adalah air yang disebut dengan nama air tanpa ikatan nama tertentu. Air teh, gula, kopi dan sebagainya, meski berasal dari resapan uap air suci yang dididihkan, atau yang sudah hilang campurannya, atau yang terikat dengan nama tempatnya, seperti air laut. 3. Kifayatul Akhyar, Juz 1 halaman 10. فلو تغير تغيرا يسيرا فالأصح أنه طهور لبقاء الاسم. Maka bila air berubah dengan perubahan sedikit, maka menurut pendapat Al-Ashshoh air itu suci dan mensucikan, sebab kemutlakan namanya masih tetap.